Come with me. Where? What is out there? Weakness compel a law of the nightclub. We have been betrayed. A shame can only be purged with blood. You shall have dishonor. Halo para kaum rebahan yang terhormat, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre aksi dan kriminal, di mana film ini diperankan oleh Ryan. Dan film ini dirilis pada tahun 2009. Oke, mungkin gak usah banyak bacot dan cincong lagi, langsung aja ke ceritanya. Tapi seperti biasa, kita putar dulu intronya. Di awal cerita diperlihatkan ada seorang kakek-kakek pemasang tato yang sedang dimarahi oleh ketua geng karena dianggap tak bisa mentato dirinya. What the fuck? You doing it wrong. There is a conflict between the needle and the skin, between the mark and the man. What did you just say, old man? Huh? Tiba-tiba dia diberikan surat amplop yang berisikan pasir hitam, di mana menurut si kakek itu merupakan sebuah kode akan terjadi pertumpahan darah oleh sekawanan ninja. Namun justru mereka malah mengejek si kakek karena mereka menganggap cerita itu hanya mitos semata. Looks like a ninja, boss. A ninja? Dan tak lama setelah itu, kejadian mengerikan pun terjadi di sana. Satu persatu tubuh anggota geng hancur berantakan bersama tebasan demi tebasan pedang ninja yang tajam. Pasukan ninja tersebut dikenal dengan sebutan Klan Ozunu. Dan satu hal yang diungkapkan si kakek bahwa mereka bukanlah manusia, melainkan para iblis yang diutus dari neraka. Diceritakan Ryan saat sedang di kantor, kemudian datang seorang wanita bernama Mika untuk memberikan berkas-berkas sambil membicarakan kasus pembantaian oleh ninja yang dilakukan terhadap kelompok Yakuza di Jepang. Mereka berdiskusi tentang hal mengerikan yang sudah terjadi di sana. Lalu di sebuah tempat laundry baju, diperlihatkan ada seorang pria bernama Raizo. Ia adalah seorang ninja yang berasal dari klan Ozunu yang memisahkan diri dari klannya. Kemudian tak lama, Raizo mencium keberadaan ninja lainnya yang sedang ditugaskan untuk menangkapnya. Beruntung, Raizo berhasil menaklukkan ninja tersebut, kemudian memasukkan ke dalam mesin laundry sampai si wanita tewas tercuci. Tiba di apartemennya, Raizo langsung mengecek perkakasnya untuk berjaga-jaga. Di antaranya ada kunai, shuriken, kusiragama, dan banyak lagi masih tersimpan rapih di tempatnya. Sekilas ia teringat masa lalunya ketika ia sedang berada di klan Ozunu, di mana selama bertahun-tahun ia dilatih dengan ketat, disiplin, dan tak kenal balas kasihan. Di sanalah ia bersama anak-anak yatim lainnya tak boleh berkeluh kesah atas rasa sakit dan penderitaan yang diterima. Kekuatan itulah yang kemudian membuat Raizo masih bertahan hingga saat ini. Bahkan ia terus merawatnya.
Di sisi lain, guru besar Ozunu menganggap Raizo kecil sebagai anak yang potensial, di mana kelak akan menggantikan posisinya, sehingga dia mendapat perlakuan ekstra keras daripada anak-anak lainnya. Instead, you fought. Pain breeds weakness. Dari sini Raizo mulai merasakan aroma-aroma kekejaman yang mencuat di sana. Dan semenjak itu pula, seseorang mulai menaruh rasa simpati terhadapnya. You must hate all weakness. Hate it in others, but most of all, hate it in you. Pada saat malam, Raizo kecil sedang merengek kesakitan. Dan tak lama teman Raizo bernama Kiriko dengan tulus hati merawat luka-luka dan kakinya akibat cambukan dari guru besar Ozuno tadi. Momen itu masih hangat di bayangan Raizo. Kemudian cerita berpindah ke New York, di mana Mika terus mencari informasi terkait pembunuhan oleh klan Ozunu. Salah satunya adalah seorang intelijen khusus asal Rusia yang sedang bertugas di sana. Dari istri korban, Mika mendapat banyak data terkait hal itu, termasuk rekaman seorang pria yang sempat menemui korban sebelum kejadian dan berusaha melindunginya, namun gagal. Timbullah pertanyaan di pikiran Mika, siapakah pria tersebut? Ternyata dia adalah Raizo. Keterlibatan Maslow pada penanganan kasus ninja yang dikenal sebagai mitos ini memancing perhatian dari pemimpin lembaganya. Bahkan mereka menganggap bahwa Maslow mengalami sedikit gangguan mental. Work a lot with Agent Maslow, that right? We monitor for signs of stress, fatigue, mental exhaustion. Tapi bagi mereka berdua, kasus ini benar-benar nyata dan harus ditangani dengan serius, meskipun resiko bahaya senantiasa mengintai mereka. Sekilas sejarah tentang klan Ozunu atau sebuah perguruan yang tersembunyi di atas bukit bersalju di timur Asia. Mereka telah ada sejak abad ke-14, ditemukan oleh seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau sempat mengambil alih fungsinya dan dijadikan sekedar perguruan seni bela diri semata. Namun di balik itu, ternyata guru besar Ozunu berambisi menjadikan klan ini untuk tujuan yang lebih ekstrim. Bahkan pada abad modern ini, eksistensi mereka sangat dikenal sebagai klan pembunuh tingkat tinggi. Pengajaran keras klan Ozunu bertentangan dengan nurani Kiriko di usianya yang sudah menginjak dewasa. Begitupun Raizo, ternyata di balik ketangguhannya terpendam hasrat akan sebuah kebebasan. Diam-diam Raizo merasa resah tak karuan pasca pertemuannya dengan Kiriko di taman itu. Sementara Kiriko pun merasakan keajaiban yang sama. Terlebih lagi ketika dia mendapat hukuman dari guru besar Ozunu karena menolak membunuh lawan latihannya. Di saat itu pula, Raizo mulai terpaut hati untuk membalas kasih kepada Kiriko. Singkat cerita, malam pun tiba. Kiriko bertekad melarikan diri untuk meraih mimpi tentang kehidupan bebas di luar sana. Meskipun sempat diperingatkan, namun Kiriko berani menebus segala resiko demi menggapai mimpinya tersebut. Deras hujan disertai petir menghiasi suasana gelap di malam itu, sekaligus menghantar detik-detik perpisahan mereka.
Cerita kemudian kembali berfokus ke Mika yang hendak pulang ke apartemennya. Namun situasi di sana berubah mencekam karena jaringan listrik di komplek tersebut tiba-tiba terputus. Rona ketakutan terlihat di sorot matanya meskipun dia tetap memberanikan diri menyusuri sisi gelap apartemennya. Suasana bertambah mencekam ketika ditemukan amplop mencurigakan yang dia sendiri sudah sangat memahami maksudnya. Tiba-tiba di balik kegelapan, suara pedang menyambar Mika. Namun beruntung, sesosok ninja lainnya memberi perlawanan, bahkan seperti melindunginya. Dan ternyata dia adalah Raizo, sosok yang sedang Mika cari. Tak lama setelah itu, datanglah pasukan ninja lainnya di bawah komando Takeshi. Dan rupanya mereka mampu mencium arah setiap langkah kepergian Raizo. Sebab mereka sangat-sangat terlatih untuk itu. Itulah sebabnya dulu Kiriko dengan sangat mudah mereka tangkap kembali untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan mata kepala sendiri, Raizo menyaksikan ujung pedang Takeshi menusuk jantung Kiriko. Semenjak kejadian tersebut, Raizo memilih untuk mengikuti jejak kekasihnya. Meskipun dia harus menjadi target buruan klan Ozuno hingga saat ini. Di sisi lain, Mika nampak belum percaya bahwa Raizo telah menyelamatkan dirinya dan memilih untuk membelot dari klan tempat di mana dia telah dibesarkan. Namun selama Raizo jadi bagian dari klan tersebut, rupanya selama itu pula peperangan berkecamuk dalam jiwanya seketika harus melawan nuraninya. Di mana dia diajarkan guru besar Ozuno untuk menjadi mesin pembunuh atau jadi seorang pencuri sadis. Bahkan syarat menjadi ninja sejati, ia harus mengeksekusi mati teman seklannya yang mencoba kabur. Spontan hal itu mengingatkan dia kepada sosok mendiang Kiriko yang tewas di tangan Takeshi. Alhasil Raizo semakin tersulut kebenciannya, sehingga dia nekat untuk menyerang balik guru besar Ozuno. Maka pecahlah serangan brutal dari kawan ninja lainnya yang kemudian menghempaskannya jatuh ke dasar gedung. Semenjak insiden itulah, kini misi Raizo adalah membalas dendam terhadap klan Ozuno. Singkat cerita, Mika membawa Raizo menemui Maslow untuk merencanakan negosiasi. Namun yang terjadi kemudian, Raizo justru ditangkap pasukan khusus Europol dan menyiksanya. Mika sangat menyayangkan operasi tersebut karena tanpa mereka sadari, situasi itu hanya akan mengundang terjadinya malapetaka oleh kawanan ninja. Namun di sisi lain, Maslow masih berada di pihak Mika dan memberinya alat pelacak untuk mendeteksi keberadaannya di situasi darurat. Sementara itu, Raizo sudah mulai siuman pasca disengat tembakan listrik oleh pasukan Europol tadi, dan Mika pun mencoba menghampirinya untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya. I'm sorry, I didn't know about any of this. I know. Namun Raizo mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat karena sebentar lagi pasukan Ozuno akan tiba di sana. It's too late. Tak berselang lama, situasi di sana menjadi sangat mencekam. Seketika personil Europol tiba-tiba berguguran setelah diserbu bayangan hitam yang tak diketahui jumlahnya. They're already in the room. I like him one more.
Sementara Mika pun harus berpacu dengan waktu untuk melepas ikatan rantai dari tubuh Raizo. Bersama itu pula serangan dari kegelapan datang secara tiba-tiba. Beruntung Raizo berhasil melumpuhkannya dan segera membawa Mika keluar dari sana untuk kemudian mengambil mobilnya. Wait here. Let's go. Sedangkan Raizo sendiri harus berhadapan langsung dengan Takeshi dan puluhan ninja lain, di mana dia hanya menggunakan Kusarigami sebagai senjata andalannya, dan sejauh itu dia masih dapat mengimbangi mereka. Di tempat lain, Mika langsung memacu mobilnya demi menghindari ninja lain yang berusaha membunuhnya dan terus menembakinya dengan shuriken. Sementara dengan sisa kekuatan yang ada, Raizo kelihatan masih terus membasmi satu persatu pasukan dari Takeshi. Kemudian ngajak lari mereka melompati gedung tinggi dengan gaya lompatan khas ninja. Tak cukup sampai situ. Dengan luka parah di perutnya, Raizo terus dikejar sampai keramaian jalanan. Hingga pertarungan pun kembali terjadi di sana. Tak lama kemudian, Takeshi datang dengan ambisi untuk segera membunuhnya. Namun beruntung Mika datang di saat tepat untuk menyelamatkannya. Pasca kejadian itu, Raizo lebih memilih sebuah motel sebagai tempat persinggahan sementara, dan di sana Mika berusaha merawat luka-lukanya sambil sesekali melakukan treatment untuk menghapus jejak pengejaran para ninja. By myself, I can't do anything to help you. Mika sadar bahwa situasi semakin tidak bersahabat, sehingga perlu penjagaan ketat untuk Raizo. Maka dia pun memberitahu Wiropol tentang lokasi keberadaan saat itu. Meskipun sebenarnya hal apapun tak akan menghalangi Takeshi dan pasukannya untuk membawa Raizo kembali ke klan Ozunu. Dan hal itu nyatanya terbukti di hadapan Mika sendiri. Dalam 5 menit pasukan Europol sudah tiba di lokasi motel tersebut setelah tadi Mika mengaktifkan alat pelacaknya. Namun sayang sekali mereka sudah terlambat, karena 10 menit sebelumnya Raizo telah dibawa pasukan ninja untuk menghadap guru besar Ozunu. Diceritakan ketika di perjalanan menuju padepokan, di mana Raizo mengingat kembali jurus-jurus ninjutsu dan berusaha mempraktekannya. Bersama dengan itu, terlihat luka-luka di perutnya perlahan pulih seperti sedia kala. Alhasil, ketika tiba di sana, kondisi Raizo sudah sedikit lebih bugar dibanding sebelumnya. Meskipun dia tak menampakkan kebugarannya itu di hadapan guru besar Ozunu yang sedang marah. Bahkan hingga di tiang kematian itu pun Raizo masih kelihatan pasrah. Tetapi ketika guru besar Ozunu mencoba membalikkan ulu hatinya, tak disangka dia malah mengejeknya, dan tanpa mereka duga sebelumnya, ternyata Raizo telah dibekali alat pelacak oleh Mika, sehingga Maslow bersama pasukannya dengan mudah menerobos masuk, sekaligus memporak-porandakan tempat tersebut. Dengan sigap, Mika langsung memotong tali pengikat tubuh Raizo dan melepaskannya. Sementara bagi Raizo sendiri, inilah saatnya untuk menghempaskan segala kebenciannya terhadap Takeshi. Dan di ruangan inilah duel El Clasico kembali terulang lagi.
4 orang ninja membantu Takeshi untuk melumpuhkan Raizo. Namun faktanya skill di atas rata-rata membuktikan bahwa teknik ninjutsu yang dimiliki Raizo selama ini masih tetap jauh mengungguli mereka. Di saat giliran Takeshi untuk masuk, gelanggang tensi pertarungan semakin membara, dan ini membuktikan bahwa rivalitas di antara kedua kesatria ninja berbeda ideologi ini masih belum berakhir. Hingga saatnya tiba, terpaksa Takeshi harus mengakui kehebatan ninja yang satu ini. Situasi di tempat tersebut masih bising dengan suara tembakan. Tentunya korban terbanyak adalah dari klan Ozuno sendiri. Sementara Raizo sudah memasuki kamar keramat, tempat di mana guru besar Ozuno bersemedi. Beg your father for forgiveness. Pundak selalu di bawah kepala, itulah gambaran pepatah untuk situasi saat ini, di mana jam terbang Raizo masih kalah jika dibandingkan dengan sang maestronya. Hal itu terbukti ketika guru besar Ozuno dapat dengan mudah mengelabui pandangan mata Raizo. Meskipun setelah itu Raizo mampu memulihkan kembali keseimbangan emosinya, hingga pertarungan pun berlangsung sepadan. Di saat-saat kritis, Mika datang menolong Raizo. Namun jiwanya yang polos kembali memudahkan guru besar Ozuno untuk melumpuhkannya. Tak diduga momen itu ternyata telah membangkitkan inti kekuatan Ozuno yang dimiliki Raizo, sehingga akhirnya sang maestro Ozuno tumbang di tangan anak asuhnya sendiri. Pasca pertempuran itu, Raizo keluar dari tempat sambil menggendong jasad Mika. Sementara Maslow beserta petugas medis langsung menyambutnya untuk memastikan bahwa Mika masih hidup. Diceritakan beberapa saat kemudian ketika Raizo tengah mengulas kembali kenangan indah di taman itu, di mana saat itu Kiriko memperkenalkan dirinya dengan arti sebuah kebebasan. Dan di puncak perjuangannya itu, kini Raizo mulai menghirup kebebasan sebagai kado istimewa untuk Kiriko. Dan film pun tamat. Oke, jadi film ini kita belajar bahwa sekuat-kuatnya pembelajaran untuk sebuah kejahatan tak akan mengalahkan niat baik seseorang untuk melawannya. Jadi kesimpulannya, janganlah menanam sebuah kejahatan pada seorang anak, karena itu akan membawa petaka bagi yang mengajarinya. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.